Dia bikin lagu buat buat apa Semi Simorangkir, terus Ya, buat betul. apa Mami Ute. Yeah, of course. You can go anywhere, you can meet anyone, but your heart stays in Papua gitu. Bapak Freelance Ya, gitu ya. Kemendagri, Bapak Kemendagri, tolong ini diperhatikan ya. Iya, ini pejuang iya. pejuang budaya loh, Pak. Pak Mendagri bilang pilih satu, kamu mau jadi pegawai negeri atau jadi Waduh, penyanyi? susah. Kalau udah gitu susah. Ya. Halo, selamat subuh. Selamat Kita subuh, sekarang ada di teman-teman. podcast yang ke-6. Udah yang ke-6 Podcast aja nih. Sleep Not. Podcastnya orang yang tidak tidur. Bersama ini- saya, Seba, dan Saya rekan Putu. saya. Weh, hari ini kita mau ngomongin apa, Put? Hari ini tuh ada di bawah tuh orangnya. Oh iya, keren banget, men. Kita kedatangan. Yoi, Kalau ini bukan narasumber lagi, ini bintang tamu ini, asik. bintang tamu asik. Kita puji terus biar dikasih Teruskan, job. teruskan. Silakan Bapak, mungkin Pak Angga yang Oh memperkenalkan. iya, jadi ini salah satu sahabat saya ini yang bernama Stephen Irianto Wali. Jadi Halo, halo Hai. Kak. Jadi beliau selamat ini produser. subuh Angga, Selamat subuh. Sheba, selamat subuh Putu. Selamat subuh Kak. Ya, Kita Kak. sampai jadi- jam berapa ini nanti nih? Oh sampai Hah? pagi. Sampai jam Pagi, 6 ya? Sampai iya, lanjut lah. Sampai sarapan bareng ntar kan. Yo, Jadi Steve ini panggilannya ya. Steve. Jadi Iya. komposer, songwriter, produser, ser semuanya deh pokoknya, ser-seran deh pokoknya. Terus ada wakil rakyat juga, gue bilang sih wakil rakyat sih. Ah, Orang kan kalau aktivis kan kayaknya, wah ini banget nih radikal gitu, apa gimana gitu kan. Ini itu kayak radikal. penyambung lidah rakyat khususnya masyarakat Masyarakat. Papua nih. Dan dia ini songwriternya Semi Simorangkir, Pak. Terus Semi produsernya mantan Mike dulu Chris Patti. Mohede. Iya. Makanya kan kita baik-baik kali aja kan kali. Kalau Kali butuh aja. basis ya Pak. Enggak, kalau gue sih nggak ngarep diorbitin juga sih sebenarnya. Alah, kalian juga Gue nggak produser. tahu, malu banget gue. Kesibukannya sehari-hari apa nih Kak Steve? Jadi sebagai bapak rumah tangga itu kesibukannya banyak banget ya. Oh sama sama saya udah. Sama berarti. Jadi bapak rumah tangga kerjaan ya nyuci piring. Oh sama banget, jemurin ya. Kalau jemur udah ada. Udah. Saya cuci piring, terus ganti popok untuk yang paling kecil. Oh sama. Ya. Aduh, Temani tos dulu ah. tos. Tos Ini, online. ini jawabannya punchline loh. Gue nggak ngarep jawabnya kayak begitu. Gue ngarepnya ya, kita lagi bikin Iya. rekaman gitu apa segala macam. Gue berharap gitu sih karena waktu kita briefing emang nggak. Gue baru tahu malah nih Put. Ternyata sama kayak saya. Anak gua yang paling gede kan SMA kelas 1. Jadi gue temanin udah dia gede. untuk ngerjain dia punya project. Terus yang di bawahnya dia, adiknya dia juga ada PR, gue temenin. Kalau pas di rumah, terus gue juga punya 2 kura-kura dan 2 ikan di rumah. Oh my god, seru banget. Anaknya Seru banget. berapa? Kak, 2. Kalau anakku 3, tapi ada pet, ada peliharaan juga, ada 4. Jadi 2 kura-kura dan 2 ikan. Yang dianggap anak juga. Aduh asik. Iya betul. Ada namanya dong pasti dong kalau kayak gitu biasanya ya. Saya susah ingat namanya soalnya setiap kali saya kasih nama dinamain lagi sama anak yang pertama. Terus besok ini bukannya namanya ini ya. Kemarin papa namain ini kok udah jadi ini namanya. Ini lebih cocok nih. Terus yang kecil yang di tengah namain lagi. Aduh gue bilang hancur udah. Aduh. Sampai sekarang udah gak ada namanya. Tapi Begitu dipanggil bingung deh. Ya, makanya jangan ikut-ikut namain. makanya gitu ya. jadi kayaknya saya di rumah itu seksi ngasih makan doang. Tapi ngomong-ngomong ini lagi Mencari ini ya. nafkah. Lagi di studionya ini ya, Wali Audio Works. Iya. Hari ini lagi di studio. Jadi anak-anak tinggal di rumah, saya di studio kerja kalau ada project
kerjain, terus habis itu kalau makanan habis ya balik pulang. Loh, Nggak digojekin. Aduh, sekarang kalau mau Gojek agak-agak gimana ya, seru-seru Ya. menyeramkan lah. Iya ya. Tapi itu biasa kalau di dalam studio gitu waktu tidak terasa ya kak ya. Iya, kadang-kadang baru megang keyboard atau megang gitar sebentar udah 3 minggu. Iya. tapi Baru mau ngomong-ngomong, satu gini udah track udah 3 minggu loh. Iya baru ngerjain satu track udah ulang tahun. enggak itu Iya bener itu. Oh, dia chordnya di satu chord aja udah 3 minggu. Iya makanya. velocity-nya Bener, dicari bener. sampai yang benar-benar ini ya, benar-benar. Oh, Iya. ini pas. Tapi ngomong-ngomong ini apa namanya? Sebenarnya kalau kita ngomongin Wally Audio Works ya, Wally Audio Works gitu ya Iya, ngomongnya. Wali WAW. Audio Works. Ya, WAW WAW. gitu. Sebenarnya apa sih yang Wow. dikerjain? Apa itu studio rekaman aja kah? Atau juga ngorbitin teman-teman yang dari Papua juga kah? Karena kan Oh iya. yang saya lihat kan memang artis yang diorbitkan itu kan rata-rata teman-teman dari ini ya, dari timur ya. Itu memang Iya. visinya WAW atau gimana ya? Sebenarnya WAW ini karena dia kan tidak hanya tempat bisnis lah, saya cari duit. Oh, kalian mau bikin lagu sini aku bikinkan, tapi juga sarana buat belajar. Jadi banyak sekali anak-anak Papua yang misalnya dia video Instagram gitu, dia tanya, "Kakak, kalau misalnya kita mau rekam ini caranya bagaimana?" Kemudian kasih apa sih EQ-nya, bagaimana kalau untuk vokal atau untuk gitar atau untuk keyboard atau gitar gitu, ditanya-tanyain. Jadi studio ini selain untuk cari duit tapi juga untuk ngajarin sharing Edukasi dengan ya. dengan teman-teman di Papua, saudara-saudara di Papua. Tapi juga saya kan pekerja sosial, jadi menjelang 17 Agustus saya selalu ngajar di panti asuhan muslimin yang di Senen. Nah, ngajar musik gratis buat anak-anak di situ. Gratis Pak, luar biasa. Jadi pada saat artinya kalau mereka bertanya di Instagram, konsultasi yang diberikan itu juga online juga ya? Iya, online karena sekarang kita serba terbatas kan sejak pandemik ini. Mau bikin apa mau tatap muka itu agak-agak agak seru ya. Jadi harus tanya dulu, kamu udah swab belum, ada demam atau enggak, baru ketemuan. Oh, I see. Apalagi kayak sekarang ini masuk ke lingkungan sosial yang lebih besar, misalnya panti asuhan atau apa, agak kita tahan diri dulu karena di sana kan rapat sekali toh, hubungan sosialnya sangat rapat. Jadi kita takut aja kemungkinan buruk terjadi. Akhirnya segala sesuatunya sekarang online. Sebenarnya tidak Masuknya hanya di pesantren itu ya. ya Sorry panti kepotong. asuhan muslim. Oh iya ya. Pak Tiosan. Oh ya. Oke lanjut Kak. Ya, Sebenarnya jadi tidak hanya tidak hanya mengajar, tapi juga saya sharing sama musisi-musisi yang lebih senior. Saya sering telepon-teleponan atau video call untuk menanyakan seputar musik lah. Kita belajar sama yang senior, kemudian yang di bawah kita umurnya juga ada yang senior. Jadi kadang-kadang kita sambil teleponan sambil tanya-tanya, kalau mixing yang ini gimana sih caranya, atau misalnya recording yang bagus kamu pakai mic apa sih, kayak gitu-gitu. Oh, contohnya kayak misalkan di bawah kita tapi senior, contohnya siapa? Kobe Junior ya? Jadi sebenarnya banyak banget kan, usia itu tidak Menjamin. membatasi kita untuk belajar. Jadi yang muda belajar ke tua ataupun sebaliknya yang tua belajar ke muda, karena sekarang kan pesat sekali nih ilmu pengetahuan itu dengan mudah dicerna oleh anak-anak yang aktif sekali di sosial media. Sementara kita yang notabene di dapur nyuci piring mungkin kelewat 5 atau 10 jam mereka lebih maju. Jadi saat ada waktu luang saya selalu tanya-tanya tuh, kalian kok bisa sih YouTube viewersnya segini, kalian bikin apa gitu. Kayak gitu. Malah jadi bisa cari ilmu dari yang lebih muda ya gitu ya. Iya, betul.
Aku juga sempat ngepoin profil kan ya, Kak Steve nih. Terus sepak terjang selama berkarir gitu. Aku tertarik banget nih dengan yang grup No Gay ini nih Kak nih. Boleh nggak sih Kak kayak diceritain gitu gimana sih terbentuknya gitu, terus kenapa dinamain No Gay, terus tujuannya tuh apa, visi Itu misinya duo kan mungkin ya? bisa dijelasin. Duo kayaknya gue yang ngeliatnya sih. Benar ya Yes. Kak? Ya, Boleh Kak di-sharing dong Kak? ya. Jadi awalnya itu saya kepikiran kan. Saya kan bikin bikin lagu banyak nih untuk orang-orang di luar Hmm, Papua. Saya Mm-mm. bikin lagu buat buat Semi Simorangkir, terus ya buat betul. Mami Ute, terus buat Uh, almarhum. Baru tahu nih gue Mami Ute. nama-nama dahsyat. Ngeri, 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 ngeri. Tahu Saya band makin, Republik nggak? Pernah dengar Republik nggak? Oh, Republik tahu, Band. iya tuh tahu. saya dibilang mirip vokalisnya tuh. Haha, si Ruri ya. Ada- Nah, Iya. Em, saya hmm, bikin lagu untuk mereka juga, terus untuk Hmm. untuk Zigas, Dikta, terus Hmm. untuk siapa lagi ya? Oh, Mike Mohede, ya Hmm. Hmm. almarhum. ya, Hmm. 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 Terus Coklat, siapa lagi ya? Ripa. Oke. Pokoknya kalau Saya teman-teman mau ini mau kenalan sama Kak Steve ini nanti bisa dicek link di bagian deskripsi di bawah. gini Yoi. ya biasanya di Teman-teman. sini ya. Yoi. Ya, di sini. Cuma belum diedit jadinya nggak ada, Oh, kosong. nggak ada ya? Iya. Anggap aja ruang kosong Cering. ini ntar ada di kiri Nggak atau usah di kanan. diceritain juga Pak. Itu teknis banget nih ngomong. Iya. Kayak gini ya Nah, diangkat. Yang Credit title, oke. Oh, credit title di akhir acara ya berarti. berarti yang satu Enggak. yang apa namanya kakak yang satu lagi kan Kamiki ya. Oh iya, betul, betul. Itu jadi Sebenarnya. awalnya tuh memang saudara kah? Oh iya, saya tadi lanjut dulu ya, Nah, berarti. Iya, Nah, boleh. jadi saya banyak bikin lagu untuk orang jagoan-jagoan nyanyi di hmm, barat Indonesia. Terus aku kepikiran, apa sih gitu yang bisa kamu buat untuk kampung halaman gitu, untuk hmm. Papua. Oke. Setelah sekian lama saya hampir lupa bahwa saya punya kampung gitu. Oke, Oh alah. sudah. Kalau gitu saya pertama saya hubungin nih 3 orang. Satu Nobo Idol. Hmm. Nah, Nobo Idol, terus Michael Idol, Mhm. sama Mike Mohede almarhum. Oke. Nah, saya gabungin nih. Saya mau bikin trio. Nanti dari hasil penjualannya kita sisihin tuh buat pendidikan dan kesehatan anak-anak di Papua. Hmm. Oh, ide brilian sekali. Terus Mike bilang, oh ya boleh tuh, siap-siap. Tunggu lagi ya sebentar ya. Dia bilang, saya lagi ribet nih, lagi banyak ya. Sudah, kita mau sesuaikan jadwal. Tapi yang terjadi ternyata berbeda ya. Oh, Dia oke. akhirnya dipanggil oleh yang Iya. Maha Mendahului Kuasa ya. gitu. Ya. Ya. Nah, Hmm. tinggal nih Nobo Idol sama Mickey Idol. Iya. Terus Oh, waktu itu oke. waktu itu tinggal 2 orang. Lalu ini mau gimana ceritanya, ini kita sudah kekurangan salah satu bakal penyanyi dalam Iya. grup yang belum ada Benar, namanya ini. betul. Betul. Ternyata ada project untuk anak-anak Papua, untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua. Lalu saya diusulkan, gimana kalau kamu ikut nyanyi aja deh gitu. Saya bilang, Oh. wow. Oh, Oke. tadinya sorry dipotong. Tadinya 3 trio tapi Kak Steve ini di belakang panggung ya. Ya, saya cuman tukang buat lagunya, mereka yang nyanyi. Oke. Lanjut. Ternyata karena personilnya kurang nih. Ya Suruh sudah. nyanyi. Aku coba nyanyi. Memang selalu waktu bikin lagu saya sudah bikin demo nyanyinya, nana-nananya atau lalala Oke. atau mbak. Jadi mereka bisa dengar. Mereka bilang, sebenarnya kamu bisa kok nyanyi, nggak jelek-jelek amat gitu. Ayolah ikut Bagus nyanyi Pak sama suaranya kita. Pak. Gak jelek-jelek Iya. amat gimana? Tapi Nggak, kan aku saya ngomong sama Putu maksudnya. kan waktu itu nggak pede untuk nyanyi. Oh, oke. Karena memang nggak pernah berdiri depan
panggung, selalu di belakang. Oh ya, wow, oke. Terus ya udah, saya coba ikut nyanyi, ternyata hasilnya kata orang bagus gitu. Terus kata Keren istriku sih, juga, ya bener. kata istriku bagus juga, bilang, wis mulai pede nih. Enggak. Setiap Kalau hari. kata istri, kata orang tua, singkirkan aja dulu. Itu biasanya memang bilang bagus. Lagi nih, Tapi ntar kalau misalnya bini gue aja bilang jelek, apalagi lo gitu tuh. So gitu. Nah, setelah dari pengakuan teman-teman terus, tapi istriku itu orangnya sangat objektif. Dia nggak peduli dia suaminya atau enggak, kalau jelek-jelek. Iya. Itu membangun itu. Iya, jadi daripada teman-teman sekitar yang bilang bagus-bagus padahal nggak bagus. Iya. Dari Malah bilang, bikin maju ya kayak. jadi waktu itu kita pertama kali nyanyi di museum apa ya, di museum gajah ya. Oh, yang di ini ya, Monas ya, dekat Ya Monas. betul. Ya, oh, di iya. Monas. Museum Nah, gajah itu ya. itu Betul. trio, sorry itu trio. Iya, nyanyi bertiga. Oke. Ya. Itu sudah mulai, jadi kita sudah mulai jalan. Tujuan kita nanti kalau kita sudah dapat teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukung kita punya uangnya, kita bisa kasih 100% untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak di Papua. Luar biasa. Luar biasa. 100% artinya kami itu bertiga. kok bisa kok bisa gitu ya, maksudnya ini banget ya, tergerak rasa kemanusiaan, rela banget gitu maksudnya. Susah loh. Iya. Itu gimana Kak? Bisa begitu tuh gimana Kak? Ada yang bilang itu campuran adalah antara keluguan dan kebodohan. Oh. Iya. Oke. Tapi ternyata berbuat sesuatu yang baik itu tidak bodoh kok. Ya, lama-lama aku masukin belajar ke quote. gitu. Masukin ke quote nih, ntar gue bikin nih. Siap, catat. Masukin. Baik, ini itu tuh penting itu. Katanya ya kalau kamu berbuat baik itu campuran antara keluguan dan kebodohan gitu. Tapi ternyata nggak bodoh kok saya melakukan itu. Karena berarti alasannya berbuat baik itu ketulusan berarti. Iya, berbuat baik itu apa? Itu berbuat baik itu alamiah. Contohnya gini, di rumahnya kakak Putu sama kakak Angga tiba-tiba waktu hujan genteng bocor. Iya, oke. Kita nggak mungkin santai-santai gitu, biar aja rumah gue ini. Ini rumah lu. Bener. Gitu. Iya, Perbaiki sendiri. Emang tergerak, itu dibilang berbuat amal juga enggak, karena perbaiki rumah sendiri loh. Iya, betul. Betul. Oke, paham gue sekarang. Logikanya ke situ. Jadi karena emang ingin membangun gitu ya Kak ya. Coba ingat lagi tadi itunya apa? Coba ingat lagi kampung. Gitu ya. Coba ingat lagi kampung lu nggak? Apa yang sudah lu perbuat dengan kampung lu? Apa ya? Kampung gue di mana? Ada deh. Cuman saya kurang begitu setulus kakak ini saya. Nah tapi kita balik lagi yang waktu bertiga ya. Waktu bertiga terus sampai akhirnya jadi berdua gitu ya. Sampai akhirnya jadi berdua gitu ya dengan Kak Mike ya, Kak Miki ya. Ya. Jadi setelah orang-orang mendukung kita gitu, kita diundang oleh beberapa sahabat-sahabat lewat konsulat RI di luar Indonesia. Kita sekaligus mempromosikan budaya Papua di sana. Contoh kecilnya waktu di di Los Angeles, kita ngamen di pinggir jalan gitu. Gila, keren dan orang-orang yang lewat ternyata belum pernah dengar Yospan sebelumnya. Kalau ya teman-teman misalnya kakak Angga sama kakak Putu dengar istilah Yospan, itu singkatan dari Yosim Pancar. Jadi itu tarian dan nyanyian orang Papua. Oke. Kami nyanyi lagu itu di sana gitu. Udah. Lalu orang-orang datang dan ngumpul banyak sekali. Sudah, dari salah satu contoh kecil itu ternyata musik bisa menggerakkan orang tanpa kita harus kasih tahu kita lagi cari duit loh.
Iya, 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 iya. Mereka mereka Powerful kasih, banget ya musik itu ya. iya, kasih kartu nama. Mereka mereka tanya, kalian ini siapa gitu? Apa are you Filipino gitu? No, we're not. Ya, terus Berarti kayak ada orang Filipino itu rata-rata cakep loh. Berarti itu bisa dibilang itu kayak apa namanya, penampilan kalian berarti cukup cukup Keren-keren berarti. atraktif, cukup keren menurut Mm-mm. mereka itu berarti. Menarik. Ya maksud tidak merendahkan ya penampilan orang Indonesia, tapi rata-rata ya begitu. jadi Abaikan ternyata saya, abaikan saya, lanjutkan. yang Biarin ternyata aja. yang nama nama Papua itu belum belum banyak yang tahu, Hmm, belum banyak yang tahu Papua itu. oke. Bahkan nama Indonesia pun belum banyak yang tahu. Taunya ini kampung halamannya Pak Putu tahunya. Kalau Bali ya udah tahu. Mereka tanyanya gini, which part of Bali is Indonesia gitu. Oh Tuh kan, iya. bener kan? Iya. Ya kan, terus kita jelaskan gimana cara jelasinnya, mereka Indonesia aja Balik kagak tahu. soalnya, Kak. Baru-baru mau Papua. Iya. Iya. Terus akhirnya mereka mulai kenal dengan itu ya. Mulai kenal dengan apa? Dengan cara bermusik itu mereka jadi tahu tentang Papua ya secara tidak langsung ya. Ya, dari musik itu kita memperkenalkan budaya, kemudian juga kita dapat banyak hadiah gitu. Jadi akhirnya pas kita pulang ke Indonesia, kita langsung bagikan apa yang kita dapat. Karena konsepnya 100% loh. Hmm. Makanya bukan Tapi- kita bertiga yang megang uangnya. Kalau Iya. kita bertiga yang megang uangnya, buset itu gitar Iya, bagus iya. banget ya. Apa kita beli dulu? Bener, Mampir ke tergoda, toko musik. menggoda iman. Iya, masuk toko musik kita cuman Iya. Tapi itu kan transportnya juga butuh biaya juga ya, Kak ya. betul, kita dapat jatah yang paling murah. Kita dapat ekonomi Hmm. 24,5 jam, misalnya yang paling jauh ya, 24,5 jam naik pesawat itu yang jarak lututnya nggak ada. Kita jalanin aja nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Sampai di sana itu pegel banget. Tapi Iya. Tapi Itu karena langsung makanannya itu langsung lancar. itu langsung cedera ini tulang ekor itu. nggak bisa bangun dong. Nah, Iya, tapi yang didapat sebenarnya apa sih? Apakah kepuasan, kebanggaan, mungkin hal semacam imaterial semacam itu mungkin ya. Kalau Yang kita membuat kakak jadi aku terusin ini proyek ini gitu. Selain yang itu ya, Nah. maksud tanggung jawab tadi ya mungkin. sebagai gambarannya gini, kalau di Papua itu kan rumahnya tetangga-tetangga. Kalau di rumah kita nggak ada nasi, kita langsung nyebrang dapur ke sebelah. Tante Oh. bagi nasi ya, gitu. Jadi hidup sosial dan berbuat sesuatu tanpa memperhitungkan apa-apa itu sudah sangat lumrah. Mm-mm. Nah, saya bingung konsep itu kalau di kita Luar di barat. biasa, iya. Mungkin dulu ada, Oke. tapi terkikis gitu. Udah tercampur dengan budaya Iya, sosial media apalagi nih. Iya, Bikin kayak Iya. tetangga pulang mancing kan, dia Hmm. dapat ikan nih. Dia langsung aja ke belakang, dia bilang, saya dapat ikan 3, ku ambil 1 ya. Saya dapat 2 gitu. Ah, Jadi di Papua itu emang biasa ya. kayak begitu, ya memang biasa. seperti itu ya. Biasa. Bahkan kalau kita dapat ubi, kita nggak usah ketuk pintunya, kita taruh aja depan pintunya, kita pergi Ah. gitu. Oke. Bahkan kayak So nggak tahu siapa yang ngasih ya kadang-kadang ya. Mhm. Iya, kalau lewat kebun orang, kita boleh ambil itu pisang. Orang pemiliknya nggak akan marah selama nggak banyak gitu. Ya, Kalau untuk masih wajar menghilangkan lah ya. lapar, it's okay gitu. Betul. Tapi Luar biasa Santai, ini. Bang. Gini, apa namanya? Saya penasaran itu kan tadi saya akhirnya jump in lagi ke bukan jump in itu rollback kembali ke belakang. Itu dari bertiga kenapa jadi akhirnya cuma tinggal berdua? Putu udah nanya-nanya ulang-ulang, gue jawab yang lain. Iya. Oke, Tahu gue orang ceritain dia nggak mau akhirnya. Enggak, gini, mau jawab, gini, tarik gini. mulu nih. Gue punya pertanyaan nih ya. Gue punya pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya. Cuma untuk menuju ke pertanyaan selanjutnya itu harus kejawab Karena dulu masih kenapa berhubungan, berdua gitu. Iya. Nanti kita jadi misteri sebelum- loh.
Iya ya. Anda Tapi ingin sebelum itu, tahu jawaban selanjutnya? Apa itu? Klik link di atas ini. Ya klik di bawah, Oh my di bawah, God. di bawah, Oh, di bawah. di bawah. Bawah. Bawah ini. subscribe dulu baru nanti. Oh, subscribe-nya sebelah Tapi mana sih? saya di mirror. Sini nih berarti sih. Subscribe. Tangan gue. Oke. Nah gini, sebelum ke sana mungkin mau ini ya, mau mempertimbangkan jawabannya mungkin kan. Oh ya, saya Eh, jawab langsung aku- aja. Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh nggak apa-apa. Enggak Oke. apa-apa. Oh iya, Habis iya, itu iya. aku Tadi saya lupa disclaimer. Kalau misalkan tidak berkenan dijawab, Anda boleh menolak kami. Oh gitu. Ya. Dengan cara menekan tombol merah ini ya. langsung live aja. And leave meeting. Saya sama Putu berdua lagi tuh. Podcast berdua nggak jelas ngomongin. Oke, jadi tinggal berdua karena yang satu lagi namanya Kakak Nobo. Dia itu dulu ikut apa itu ya? Asia Bagus pernah nonton nggak? Oh Asia pernah Bagus. dong. Nah, itu kan- Krisdayanti, Nah. Andin. Nah, Ya. dia itu salah Najib satu Ali. Iya. Terus kemudian Ebitri. Ya Ebitri. iya betul. Terus dia masuk Indonesian Idol juga. Jadi Ngeri. setelah itu dia diterima jadi pegawai negeri. Jadi Oh oke. penyanyi bertiga, tapi dia juga pegawai negeri. Jadi izinnya itu susah. Susah, iya. Nggak fleksibel gitu ya kayak Bapak freelance gitu ya. Kemendagri, Bapak Kemendagri, tolong ini diperhatikan. Ya. Iya, ini pejuang Iya. pejuang budaya loh Pak. Pak Mendagri bilang pilih satu, kamu jadi pegawai negeri atau jadi Waduh, penyanyi. Kalau udah gitu susah, Iya. susah. Oh Kamu iya kan jelas udah, PNS. apa, Oh iya jelas ngelamar di PNS situ. pakai nanya gitu. Oh gitu ya, oke. Soalnya di kantoran Kak. Kalau orang kantoran gitu biasa Kak. Nah, Nah, kan aku udah mau kejawab. Itu udah kejawab tuh, makanya. Ntar Nah, dulu. ini apa lu penasaran banyak dulu. bener lu? Gue masih ada yang gue kan Ingin melihat produser, kelanjutan mereka? Klik link di sini. jadi Di bawah. Oh, di Jangan lupa bawah. di bawah. bintang Ini tamu nggak enak kita banget ngebantu gua banget sini loh loh, hari ini gini, semua. gini, Iya, sini. ngebantu banget loh. Yang ngomong orang sekelas Kak Steve loh, jadi pasti diturutin pasti. Iya. Oke, jadi gue tuh masih penasaran ya. Maksudnya kan lagunya kan keren-keren gitu. Itu tapi gue nggak tahu artinya kan Kak gitu. Jadi spektrum pembahasan dari tema lagu ini tuh mulai dari mana sampai seputar apa sih gitu loh yang dibahas. Oke, jadi dalam Noge ya, dalam lagu-lagu Iya, Noge iya. ya. Hmm. Jadi Noge pertama itu mengangkat lagu daerah, terus di dalamnya berisi bahasa-bahasa daerah, yang mana di Papua ada sekitar 200-300-an bahasa. Jadi Itu beda-beda ya? 300-an bahasa itu beda apa mirip-mirip? jadi Maksudnya aksennya yang beda atau memang bahasanya yang beda? nah saya sendiri tidak punya kompetensi untuk jawab itu, tapi Nah, Oke. antara satu daerah dengan daerah lain ada yang mirip pengucapannya, tapi apa namanya sudah untuk kita itu sama sekali asing gitu, apalagi saya yang udah merantau lama. Berarti aku Tapi- wajar ya kalau nggak ngerti ya artinya. Nggak apa-apa dia. Dan dalam lagu Noge itu kan akhirnya dialek Papua, tapi bukan bahasa daerah, hanya dialek Oke. gitu ya. Tapi kalau dialek mirip-mirip ya ada antara suku itu ya. Iya, kita ngomong pakai dialek Papua. Papua. Jadi itu bahasa Indonesia ke Melayu-Melayuan campur bahasa daerah gitulah. Oke. Tetap unik. Nah, itu seputar apa Kak? Sorry, yang tadi aku pengen tahu tuh. Bercerita Bagaimana, Kak? tentang apa sih gitu maksudnya lagunya? Cinta kah, alam kah? Iya. Iya. Misalnya di lagu, saya ambil contoh lagu Tak Tinggal di Papua. Tak Tinggal Oke. itu di dialek sana tak tinggal, kalau kita di sini tertinggal. Waduh. Jadi Oke. ya tertinggal, tak tinggal di Papua, tertinggal di Papua. Jadi lagu itu bercerita tentang seorang anak yang meninggalkan hatinya di Papua. Wah, gitu kita. Keren banget sih. Itu ide dari mana Kak kayak gitu Kak? Pengalaman pribadi kah atau cerita temen apa? Ya, ini salah satu lagu yang spontan dalam 7 hari 7 lagu. Jadi saya lupa idenya dari mana. Tapi mungkin kerinduan Ngeri. sih ya.
kerinduan. Itu kayak Gue satu lagu 3 mendapatkan- bulan. Ini 7 hari. Itu semacam kayak mendapatkan wahyu gitu kali ya. Wah, Putu. Mungkin. Tidak Enggak, langsung. Hah? Kita Iya. langsung bikin lagu sambil mastering. Wah, Iya. ngeri kali. Not aja belum jadi udah mastering. Kalau musisi kerja begitu kali ya. Ya, enggak. Oke, saya lanjutkan. Lanjutin dulu, Put. Iya. Kita tinggal di Papua, lanjut. Iya, kita tinggal di Tapi keren Papua. sih. Idenya original banget kalau menurut gue itu. Jadi ada yang namanya cinta ya kan. Cinta itu kepada seseorang yang namanya ibu atau mama. Kalau orang Papua bilangnya mama. Oke. Nama mama itu Papua. Tempat di mana hati kita terpaut ya kan. Selalu abadi gitu. Cinta kita untuk mama Papua itu. Iya, iya. Jadi kita pergi kemana-mana pun gitu, ketemu orang siapapun, ketemu keindahan apapun, kita selalu ingat. Kenapa? Karena hati kita tertinggal di sana. Wih, Like Iya. home gitu ya. merinding gue. Mm-mm. Gue kayak, Iya. aduh romantis banget nih gitu. Jadi kayak Papua itu, walaupun kita sedang berada di mana-mana, tapi home-nya itu di Papuanya itu tempat hati kita berada gitu ya. Yeah, of course. You can go anywhere, you can meet anyone, but your heart stays in Papua gitu. Nggak Nah, akan ngerti nggak Put? kemana-mana Bahasa itu. Inggris tuh Put. Jadi Gue Bingung, enggak. bingung betul. Enggak lah, Nggak. kacamata tebel. Kan kita ini apa sekolah Inggris bareng. Jadi kayak gini mah Iya, nggak iya. elah. Aduh ya Allah, pakai ya dibahas. ampun. Gue tuh sekolah bahasa Inggris bareng Kak sama. Ya, Astaga. kita lulus Gua satu lupa sih, ya angkatan. Allah. Kita lulus satu angkatan. Aduh. Satu angkatan lulus ya. Yang masuk siapa dulu nih? Putu Yang dulu. masuk siapa? Putu dulu. Jadi gue yang ketinggalan gitu sialan. Enggak, lu kan pas disayang sama dosen, sama guru-guru, nggak tega kan kalau cepet-cepet Iya. tamat. Satu ya semester kan? lagi deh gitu. Terus Iya aja. gitu. Terus aja. Tolong dong bikin skripsinya diulang dong lagi, revisi dong gitu. Dilama-lamain karena saking sayangnya gitu. Jadi gua di- sama Gak apa-apa, gue kalau dicengin orang terkenal mah nggak masalah gue. Iya, terima aja. Amin. Betul, abis ini job ya kan. Yoi. Koneksi. Tapi lah, Gini, lagu selain Dimanfaatin apa? banget kayaknya nih. Kita tamunya dia. Langsung Gue lift tekanan, dulu. gue tekanan batin nih gue nih. Kenapa Putu? Oke. Tawa mulu nih podcast, aduh ampun. Setelah tinggal di Papua, kan ada lagi lagunya No Gay, Sio Iya. Kekasihku. Ya, Lagu tentang kehilangan orang yang kita kasihin, dan itu lagu dedikasikan untuk yang terdampak pandemi, betul? iya betul sekali. Sekarang viewersnya udah 337 ribu, di-like-nya oleh 6.200 viewers. Kilo ya. Kalau Kok tiba-tiba oke. banyak ya? Hah? Kok tiba-tiba banyak? coba dicek lagi Kalau mungkin. saya yang kayak gitu baru kaget. Coba mungkin Anda Kalau podcast perlu- ini begitu baru kaget. Gimana Pak? Amin dong, Anda- harus diaminkan podcast Ya, ini. Kak Steve itu perlu social media manager yang baru sepertinya untuk memantau. Siapa? Dua Siapa orang lah paling kira-kira? enggak lah ya. Dua Dua orang. orang. Apakah dua-duanya gitaris gitu? Enggak, tergantung kita mana gaji yang murah aja ambil. Kak Steve ini udah nggak dibayar loh, dia 100% loh Put. Malu Iya, lah iya, kita iya, lah masih iya. minta juga. BTW ini Kak Steve sama sekali tidak dibayar karena kita juga nggak ada budget. Iya Ya sih, nggak apa-apa. jadi Kalau waktu ada mau- teman-teman mau yang ngundang nonton tuh, ini, kalau ada teman-teman yang nonton ini terus mau ngajak Steven ngobrol-ngobrol, tidak dipungut bayaran. Ayo, luar biasa. Linknya ada di Ya, sini aku- linknya. Di bawah, di Gua bawah, di tuh bawah, di mau bawah. ngajak beliau nih, gue nanya dulu nih, ada budgetnya nggak? Kalau nggak ada, kalau ada, ya udah kita nabung dulu. Nggak apa-apa, mana-mana. Sio kekasihku, Sio Ya, kekasihku tuh belum kekasihku. kelar. Kembali. iya, aduh. Aduh, Gimana? Nggak minum dulu ya. Ya, siap. Oh ya, mangga. Ya. Itu essence dari alkohol itu. Nah, itu yang Sio Gitu ya? kekasihku. Oh, itu yang Apa hand sanitizer itu ya, yang diambil ya tadi. Astaga. Putu lagi serius Tenang, loh. tenang, Tolong tenang, dong. serius. Oh iya, diomelin sama bapak ini ntar nih saya. Ayo gimana Put? Tunggu dulu. Gue tadi mau nanya apa ya? Oke. Sio Sio kekasihku Ya. itu gimana ceritanya? Inspirasi Inspirasinya dari mana? sama proses kreatifnya. Bisa tolong dibantu jelaskan?
Ya, jadi Sio Kekasihku ini adalah lagu ciptaan Om Robi Sawaki. Jadi bukan Steven yang ciptain. Dia Hmm. Oke. lagunya Om Robi. Lalu Noge merasa lagu-lagu daerah ini jangan sampai punah nih, karena orang Oh sekarang kan bener dengar. banget, Mm-mm. generasi yang baru ini gitu ya. Hmm. Iya, dengerin lagunya banyakan yang non daerah gitu. Jadi kami Yang rasa, yang 13 detik itu ya Kak ya? Yang 13 detik, 15 detik itu bukan sih Kak? jadi kami merasa apa terpanggil gitu, terbeban untuk ayolah, kalau ada lagu-lagu yang daerah yang di Papua kita remake lagi, tapi kita izin dulu ya sama pemiliknya. Hmm. Jadi Hmm. kita Betul, betul. izin sama Om Robi namanya. Omnya Ya. itu namanya Robi Sawaki. Jadi panggilannya Robi Sawaki. Rosa. Rosa. Oke, Robi Iya, iya, iya. Sawaki. Mm-mm. Oke. Jadi kalau pas dibilang Om Rosa pada bingung semua. "Ah, Om Rosa gitu. Karena kan Rosa kan Rosa Pusing deh. Nyanyi tiba-tiba jadi Pak. feminim. Iya. Iya. Nah, Om itu Robi dia. Sawaki. Oke. Jadi Mm-mm. jadi bener bener juga sih. Mungkin kalau gue nanya murid-murid gue, kamu tahu lagu ini nggak? Ini mungkin udah lupa padahal dulu zaman kita masih terkenal banget kan. Ya, tapi pas gue baca komennya enggak yang lagu Hmm, yang Sio Kekasihku, oke. artinya di komen itu banyak orang yang eh, apa ya, bicara dia heartbreak gitu, kayak tiba-tiba Oh, teringat teringat orang yang ditinggalkan, ternyata maksudnya oke. bukan ditinggalkan, yang meninggalkan mereka gitu kan, mulai dari Hmm. anak, mulai dari ibu, mulai dari semuanya. Jadi gue baca komennya itu benar-benar Jadi kayak saya kayak related ya. ya, thanks ya Kak, udah Mm-mm, dinyanyiin lagu mm-mm. ini apa segala macam. Bahkan katanya ada juga yang mereka dengar lagunya tapi nggak tahu siapa penyanyinya, pas ketemu di Instagram senangnya bukan main. Hmm. Pas dia dengar lagu Sio Kekasih itu, dan nyanyinya pun kan apa ya, itu kayak nyayat gitu, udah kayak Bang, ini gokil nih sih lagunya kan. Tapi Mengiris yang gitu ya. yang 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 gue baru tahu ya itu ciptanya Om Robi Sawaki kan. Itu tuh lagu lama banget ya. Mhm. Lagu lama, lama banget. Jadi lagu lagi. Lagu zaman bokapku masih masih sekolah malah. Tapi Tapi bener sih. yang bahasa bahasa Mungkin kita Inggrisnya itu juga nggak memang tahu kali tambahan. kalau nggak diangkat lagi. Yang bahasa Inggrisnya itu memang tambahan atau gimana? Ya, jadi karena Noge ini sering dapat venue yang isinya bukan orang Papua saja, orang luar, jadi kita selip-selipin tuh bahasa Inggris biar setidaknya ada introduction gitu, ada perkenalan ke orang lain. Oh, lagu ini kira-kira tentang ini, tidak rela ingin melepas orang yang kita kasihi ya gitu. Hmm. Oke. Makanya Nah, saya masukkan itu. ya. Put, jadi Kak Steve ini selain musisi, produser, udah segambreng kan tadi, ada pengajar segala macam. Dia masih menyempatkan juga untuk menyuarakan ini sih, suara-suara dari masyarakat Papua itu juga. Jadi kayak semacam yang tadi gue bilang, Hmm. penyambung lidah rakyat gitu loh. Khususnya yang Papua ini DPR kan itu deh. pastinya kan. Nah, itu apakah yang menggerakkan itu adalah untuk yang memperbaiki genteng bocor tadi gitu loh, apa masih termasuk Ah, itu atau mungkin apa untuk mengcounter isu-isu tertentu gitu Kak misalnya Kak? Padahal kan sebenarnya kan musisi musisi kan udah pekerjaan yang menjadi pro ya, tapi maksudnya kenapa repot-repot jadi aktivis kayak gitu loh. Gitu kan. kok repot-repot sih, ya udah Iya, jalanin musik aja nggak usah deh. aktif, iya, musisi kan Hmm, lebih aman daripada aktivis ya. iya. Betul, dan memang kayak benar-benar jadi penyambung gitu loh. Dan sekalian aku juga mau nanya, jadi eh, mungkin nggak terlalu detail ya, cuman aku kan sama Putu awam nih Kak, kita kan bukan orang dari sana gitu. Jadi yang sebenarnya yang menjadi eh, kira-kira gitu secara general yang menjadi permasalahan di sana tuh apa sih gitu, suara-suara mereka tuh sebenarnya pinginnya apa sih gitu, kok seperti mereka diperlakukan dengan adil gitu. Boleh dong Kak di share Kak? Iya, jadi sebenarnya yang Steven
bicara di depan orang-orang atau di sosial media itu bukan sebagai aktivis atau sebagai apa, tapi ini sebenarnya mengenai hak dasar manusia, yaitu untuk mengungkapkan pikirannya tentang sesuatu, ya kan? Betul. Jadi nggak perlu jadi apa, jadi juru bicara apa, baru ngomong tentang sesuatu yang tidak adil, harus tunggu dulu jadi juri, harus tunggu dulu jadi hakim, harus tunggu dulu jadi aparat baru bisa ngomong sesuatu yang benar. Itu kan apa, nggak mesti ya. Bahkan kita seorang siapapun lah manusia pada hakikatnya punya hak untuk bicarakan isi pikirannya, apalagi yang menyangkut apa kesejahteraan manusia lain gitu. Kita lihat orang di pinggir jalan misalnya ada kesulitan, nggak mungkin lah kita hanya lewat aja gitu dengan pertimbangan-pertimbangan tempatnya terang gitu juga ya sekarang ini ya. Iya. Tempatnya terang terus nggak ada kemungkinan ya kita pasti bantu gitu. Nah itu aja sih, sederhana. Tapi kenapa gitu kok masalah ini kok kayaknya kompleks gitu ya Kak ya, kayak cukup lama gitu loh untuk menyelesaikannya ini dari zamannya Pak SBY dulu ya kalau nggak salah, apa sebelumnya gitu. Kenapa nih Kak? Apa sih yang menjadi susah nih, benang kusutnya nih di mana gitu? Secara umum aja. Secara umum memang apa ya? Ada tanda tanya gitu ya. Secara umum itu ada tanda tanya besar. Jadi kita tidur di tempat yang sangat kaya, ya kan? Kita berbaring di atas emas. Langit-langit kita itu adalah bintang-bintang gitu. Lalu satu ketika kita udah lihat ada orang bilang gini, saya mau sekolah tapi di sini tidak ada sekolah. Saya harus kemana ya biar bisa sekolah SMP? Kan miris ya gitu. Iya. Ironis sih. Padahal itu Iya, tempatnya kaya gitu ya. iya. Kenapa ada ikan yang kehausan gitu? Atau kenapa ada burung yang kepanasan gitu? Padahal dia terbang. Jadi ada keganjilan yang memang apa namanya tidak banyak orang bisa utarakan gitu. Jadi ya memang posisi musisi yang paling tepat karena dia netral kan, dia nggak berpihak kepada Bisa siapapun masuk kecuali kemana-mana ya, iya betul. kecuali hati nuraninya dia gitu. Iya. Aduh ini miris banget sih. Karena kan sebutannya kan tanah emas ya kalau nggak salah ya, Papua itu ya. Iya, Bener Papua nggak itu sih? dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi gitu. Kalau mau ngebahas ini akan ngebahas ke politik dan segala macam sih. Cuman kita kan di sini secara awam aja lah ya gitu. Iya, Intinya maksudnya ada yang semacam melatar belakangin ketidakadilan kenapa lah ya. kok apa Kak Steve ini tiba-tiba pengen mengubah adrenalinnya dari musisi ke aktivis. Nggak ada. Mungkin Itu butuh kayak tantangan lain mungkin. Mungkin itu kayaknya kayak di rumah saya aja. Jadi saya dari dua orang tua saya itu dari latar belakang yang berbeda. Ibu saya itu dari keluarga TNI dan keluarga Polri. Sementara papa saya ini dia pekerja kemanusiaan, pekerja sosial di Papua. Jadi memang pembahasan yang tidak lebih kaya lah. sependapat, kalau tidak sependapat itu nggak apa-apa. We agree to disagree. Nah sekarang Gitu. kan orang takut untuk bilang tidak sependapat, asal dia tidak sependapat dengan kamu. Menurut saya begini. Nah kalau dalam budaya kita itu agak susah, tapi memang harus dipelajari untuk ngomong kayak gitu. Betul. Karena Harus kalau bisa menerima kamu juga ya. iya, kita harus bilang, gue nggak setuju sama lu tapi nggak apa-apa. Kita nggak marahan ya. Iya. Setuju, Gitu. setuju. Selama kalau misalnya kita nggak setuju, dia ketemu alternatifnya, jangan cuma bilang nggak setuju, kan bodoh namanya. Ya paling nggak kenapa gitu. Tolong ngegas nih ditanya. Putu nih malam ini. Bapak Putu tolong ya. Minum dulu, minum. Ya minum. Kasih hand sanitizer Ya, itu. minum. Saya terima. Jangan, saya tutup ya ini Wih. mereknya. Nanti Tolong tadi kita- brandnya yang tampak, tolong. Oh ya nanti dikasih blur gitu ya. Kalau pengen belajar teknik Premiere untuk kasih blur, ada linknya di bawah sini ya. Keren. Sekarang Konten Sekarang- faedah nih kita nih hari ini. sekarang Kak Steve menjadi ini dia, jadi tutornya Adobe Premiere. Wes. Iya loh. Saya nonton terus Adobe Premiere itu luar biasa banget, tapi ya komputernya nggak kuat grafik cardnya.
komputernya udah teriak. Ingin ku teriak. Wes. Itu, Oke. itu replik. Guys, bentar, kita harus kembali lagi. Oh ya, kita harus kembali lagi. Sekarang Anda Masih- yang mengarahkan kan? Anda yang Putu, mengarahkan. please. kan? Iya dong. Please Putu balik Putu. Ya, dan. Dia yang sekarang balikin. Sekarang kita Oh, yang ya. ngelantur berdua. Oh ya, siap. Tapi Jadi walaupun gini. begini, ada tetap orang yang satu konsisten ngelantur nih yang di bawah kita. nih. Di mana? Apa kalau bintang tamu bebas Pak? Tugas Oh, bintang kita tamu untuk bebas. menggiring ke pohon. Siap bintang tamu. Lanjut nggak? Tapi saya di sini saya di atas loh. Oh ya udah di atas. Yang di Apa-apa, bawah itu Putu. terserah kakak aja. Ntar pas udah jadi di bawah. Suka-suka kakak. Kopinya mana? Kopinya Put. Kopi. Malam ini. Kopi, Gojekin. Bang. Ini kebanyakan minum hand sanitizer. Iya, jadi mabok bertiga. Oke, kembali lagi masalah yang tadi isu tadi ya. Waktu menunjukkan pukul 5:30 Aduh, jangan menit. dong. Baru Barusan jam azan 5. subuh. Kita kan jam 9 selesainya. 9 lah. Nah, ini kan sampai akhirnya yang orang awam pun kan kayaknya cukup sering mendengar kayak semacam kayak diskriminasi seperti itu kan ya. Ini contoh lah kayak yang masih pas saat podcast ini disiarkan mungkin kan ini dalam suasana PON gitu ya. Ketika ada artis yang Masuk nih situ, masuk nih ya. kan saatnya sekarang Anda pasti sudah ada tahu ini artis bakal ibu terjadi. kota. Iya, artis ibu kota. Terus jadi apa duta PON Papua gitu ya, ambasador gitulah ya. Padahal ini kan- Icon. Ya emang aku nggak bilang itu jelek sih. Maksudnya ya lucu-lucu aja sih, bagus sih. Cuman kan cewek-cewek Papua juga cakep-cakep juga Pak, jangan salah gitu loh. Kan ada gitu loh. Kenapa sih harus pakai itu gitu kan? Itu yang pertama kali gua ngeliat. Ternyata begitu di komen itu ada Kak Steve juga di situ gitu. Bahkan dia juga nge-share juga gitu loh. Gimana pandangan Kak Steve ini? Kayaknya Jika Anda ingin tahu jawaban selengkapnya, klik link di bawah ini ya. klik hand sanitizer di sebelah Anda. Ini adalah Oke. episode terhancur kita. Karena bintang tamunya sangat agresif. Bintang tamu. Iya. Jadi memang kayak aneh aja gitu. Saya kalau pergi ke Pulau Iya sih, Komodo benar. kan di sana Yang jadi ikonnya duta ya komodonya gitu ya. Komodo, karena Komodo hidup di Iya. Pulau Komodo. Meskipun Bener. dia hewan nasional. Nah, kalau kita pergi ke ke Toraja misalnya, di sana ada Tongkonan, itu rumah nasional juga, tapi adanya cuma di Toraja. Itu Betul. ikon Khas kota lah Toraja. ya gitu. Iya. Ya. Kalau kita ke Papua ada namanya rumah adatnya namanya Honai. Nah, Honai. Honai. Itu cuman ada di Papua, itu rumah adat nasional juga. Apakah boleh dengan alasan nasional rumah Tongkonan kita ganti pindahin ke Papua gitu? Nggak apa-apa ah. Ini kan nasional judulnya. Ya, secara Iya logik sih. sih nggak masuk. Mengaburkan identitas lah jadinya gitu ya maksudnya ya mungkin. Iya, setiap daerah kita harus bangga loh punya Iya, justru kayak keragamannya itu kan yang mau kita rawat gitu kan. Gak Iya. harus disatuin gitu kan. iya, kenapa harus homogen kalau kita itu heterogen gitu? Malah yang lucu waktu itu Kak Steve pernah bilang gini, di Papua masih ada cewek loh, sampai kayak gitu loh. Iya, Kalau kalau gue kan kalian masih nggak Oh. percaya lihat aja tuh sana, gua berani jamin masih ada cewek Papua di sana. Iya itu. kalau gue kan bilang cewek itu Papua banyak yang ben- cantik gitu kan ya. Nggak, Kalau itu bentuk lebih- bentuk kenyolotan itu. Emang menyalot. Tapi untuk menyadarkan juga sih, untuk menyadarkan. Oh Iya, dia sih. bilang kalau misalkan begitu, hey Noella itu perempuan, saudara-saudara, dan dia luar cantik. biasa itu, luar biasa. Iya, Saya pendukung. Iya. Nah, betul. sama satu lagi isu yang lebih baru lagi nih. Itu kalau nggak salah yang apa mahkota dari burung cendrawasih itu ya, itu mau dijadiin apa gitu kan ya. Terus kakak Ini, juga nggak setuju juga itu. Cindera mata. Anda ingin tahu jawabannya? Klik link. Apalagi nih? Kenapa Putu yang jawab, itu kan gue. Nggak bisa. Iya. Biarin aja Put. Nah. Gue mau tahu jawabannya Put. Yang Oke. ada tahu jawabannya. Klik subscribe dulu dong. Tuh kan dia kan. Bagus. Subscribe dong channel ini supaya makin maju lagi ke depannya ya. Untuk umatnya Kak Steve ya yang banyak itu, jangan sia-siakan kehadiran
kakak kita di sini. Dengarkan panutanmu, apa yang dia arahkan itu yang terbaik. Oke, saya akan bawa kalian berdua kembali ke jalan yang benar ya. Kita tadi bicara tentang cindera mata loh. Kita lagi di Rukiah ya. Dikira kita kesehatan. Cindera mata. Nah itu saya kalau itu saya masih belum bisa jawab karena itu masih harus konfirmasi dulu. Dengar-dengar dari beberapa orang gitu katanya nanti cindera mata pon adalah cendrawasih. Ya, kalau menurutku ya fine-fine aja kalau itu dari bahan yang lain selain burung aslinya gitu. Jadi ini masalahnya menjaga kelestarian dari spesies cendrawasihnya. Ya, supaya itu nggak satu. ditangkepin. Oke. Itu satu. Jadi secara apa namanya perlindungan hewan, kita pikir hewan ini sudah diambang kepunahan. Jadi nggak baik kalau misalnya kita ngambil aja terus kasih orang souvenir. Jangan dong. Masa orang ke Pulau Komodo pulang-pulang nenteng komodo yang bener aja nih gitu. Iya. Kagak mungkin. Ya, Cari aja yang banyak itu, cekeranya masih banyak. Iya. Mungkin komodonya dari kain sama isinya kapas. Masih bahas komodo ternyata, gue kira udah balik lagi ke cendrawasih, gue kira ternyata Ini masih di kan- komodo ini, gue berharapnya udah kan. Oke. Iya. Iya. Soalnya gue pikir agak aneh juga seandainya itu betul. Jadi sekali lagi ya, ini harus diverifikasi dulu baru nanti akan ada lanjutannya. Takutnya masih Jadi, wacana gitu ya. Iya, takutnya ini memang souvenir tapi bukan burung beneran. Ya. Mungkin terbuat dari kayak boneka-bonekaan gitu ya. It's okay lah, nggak apa-apa gitu. Oh, berarti bukan karena sebuah bentuk mahkotanya itu dihormatin atau apa gitu, tapi lebih ke faunanya gitu, satwanya. Itu yang pertama itu tentang hewan dilindungi. Yang kedua benar tadi kata kakak Angga sama kakak Putu bahwa memang itu hewan itu mahkota raja beneran loh. Ya, kalau misalnya Oke. Jadi kalau di luar negeri orang-orang kerajaan itu ya pakai mahkota emas gitu atau pakai tanda sebagai dia itu seorang pemimpin dari sebuah klan gitu. Nah, kalau di Papua itu benar-benar mahkota raja gitu. Jadi misalnya ketika Bapak Presiden datang, wajar dia dikasih secara simbolis dipinjamkan. Mungkin habis acara mungkin diambil lagi gitu. Nah, presiden itu loh, ya kan? Ya, itu artinya, tandanya raja, iya, artinya raja. Jadi saya pikir ya ada penobatannya dan lain-lain gitu. Nah, kalau jadi sehubungan dengan souvenir tadi lah, seandainya itu pun dijadikan souvenir ya agak replika gitu ya. Agak terlalu masih perdebatan, tapi asal netizen tahu aja kalau itu ternyata burung cendrawasih itu adalah yang beneran, kita nyatakan tidak setuju dari sekarang. Iya, kalau beneran dijadikan souvenir, wah nggak setuju gitu. Makanya tapi kalau misalnya di boneka-bonekaan ya apa-apa. Makanya kalau misalnya Anda nggak setuju, Anda dukung dengan petisi, klik link di bawah ini ya. Tepat sekali. Lebih mudahnya kalau lebih cepatnya tekan. Gue ngetiknya banyak banget loh nanti loh. Ada link, ada iklan, ada linknya Kak Steve. Ya. Jangan sampai dia mendahului kita ngomongnya. Kita bilang aja link duluan. Tapi maksudnya berarti kan ini kita butuh awareness masyarakat luas kan. Karena biasanya dari awareness dan suara-suara masyarakat itulah yang akhirnya didengarkan kalau banyak kan. Dan didengar akhirnya bisa bukan mendiskualifikasi ya, mengurungkan gitu loh wacana itu untuk direalisasikan gitu kan ya Kak ya. Mungkin perlu dibangun ini ya Kak, awareness-nya ya kali ya. Perlu dibangun awareness, tapi kita mesti tahu dulu bahwa ini isu ini sebetulnya benar. Iya, isu ini bener nggak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencintai hewan yang sudah punah itu jelas banget. Jadi kita naikin udah jaga ya burung ini gitu. Tapi kalau dijadikan souvenir atau enggak itu kita belum tahu kebenarannya. Jadi
Kalau mau tahu kebenarannya apa, Putu? Klik link di bawah ini. Tepat sekali. Dan Ini jangan udah lupa yang ke subscribe 700 kalinya ini. channel ini ya. Subscribe. Kalau di Makanya Papua dan- namanya bukan subscribe, namanya subbreaker. Subbreaker. Iya, subbreaker. Yang Ini buat kayak- motor dong. Iya, Motor ya. iya. Iya, betul. Gue kenapa Kakak, Di subscribe jangan juga, lupa Wow Gua kenapa Studio juga. makin kesini saya makin ingat Epen Cupen. Apaan? Lu nggak tahu ya nggak? Lu nggak tahu lah. Nggak Lu tahu. mesti Belum lu mesti lahir gua browsing itu Epen Cupen itu. Apa sih? Hmm. Apa sih? Ada lu Info ntar dong. browsing aja. Tapi sengocol-ngocolnya nih ini ya, sengocol-ngocolnya Kak Steve ini. Kalau misalkan apa namanya yang dengar atau siapapun yang nonton ini, kalau kalian apa ya kepoin IG-nya Kak Steve, ini tidak terlihat bungkus, nggak terlihat seperti ini orangnya. Jadi Iya. jadi kalau misalkan yang gue lihat ya di postingan IG-nya itu ada 3 macam kalau yang bisa gue klasifikasiin. Yang Oke. satu bicara tentang musik, yang kedua bicara tentang apa namanya kemanusiaan. Yang satu lagi ya itu tentang tanah Papua, yang itu yang gue bisa simpulin. Nah contohnya yang bicara kemanusiaan Iya. yang jadi gini, waktu gue kepoin sebenarnya banyak Mhm. yang bikin gue tuh kayak heartwarming gitu, yang kayak gitu. Contohnya kayak Oh, iya, postingannya Kak Flori Koban ya. Ya, Iya, 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 iya. Postingan Kak Flori Koban itu yang dia tuh kayaknya sama anak panti asuhan kan, memang artinya memang melayani dan sampai akhirnya anak Papua itu yang nyanyi mengucapkan selamat ulang tahun, dan dia sampai nangis tuh gue ngeliatin kayak Gila banget tuh gitu. Ngeterin banget. ya langsung Pas ketemu orangnya. iya Seru ternyata. Maksudnya gitu, Kak. terus. Tapi maksudnya kalau misalkan Anda ingin memperbaiki hati Anda main aja ke IG-nya Kak Steve. Iya, iya. Mungkin Abis itu ada- ketemu orangnya beda lagi. cerita berita beda orangnya. Memang ini karena acaranya Slipknot, kita harus seperti orang Ngeri yang berarti. berusaha tidak Menempatkan tidur. diri, iya. Nah, itu tadi tuh si Flori itu adalah teman SMA saya gitu. Sekolah SMA sama-sama. Kami taruna sama-sama, terus habis itu pisah sekian hampir 20 tahun. Lama banget. Gua dekade. Iya. Baru tiba-tiba pas kemarin tuh yang acara PON-PON, saya kan tidak setuju waktu itu oleh dipilihnya seorang artis jadi ikon Papua. Lalu teman saya itu lihat di situ, dia bilang, wah ini teman Kayak sekolah kenal gue nih. ini, Hmm. teman Iya. sama-sama taruna juga. Udah, dia telepon, dia DDM, dia bilang sudah ketemu. Dari situ saya baru tahu tuh ternyata teman saya itu sudah jadi direktur sebuah yayasan Wow. anak panti asuhan gitu di Papua. Sudah deh, dari situ dia juga, karena dulu kita awalnya dia belajar musik organ gitu, saya belajar musik, belajar gitar gitu. Oke, akhirnya sekarang dia berubah sudah jadi direktur, tapi tidak melupakan seni dan tidak melupakan kemanusiaan. Ya, Jadi ya, klik ya. banget deh. Iya. Bahkan saya yang direktur aja tuh baru tahu. Terus terang ini baru tahu karena beda antara orang ke panti asuhan, lu bisa ngeliatin mata anak-anaknya bahwa mereka mencintai Kak Flori ini, dan karena ketulusannya Kak Flori ini pada saat dinyanyikan itu udah kayak nggak bisa nahan nangis saja. Itu kayak Oke. ya kalau misalkan orang punya agenda tertentu, no way kayak begitu sih nggak Nggak bakalan bisa kayak gitu ya. nangisnya lu kayak sinetron di TV tertentu. Gue Iya, nyebut karena lagi. di Ah, itu. jadi dia itu Sinetron apa namanya? Kalau kita di sebelah barat sini kan dengar kata direktur itu gimana gitu. Di sana di Papua itu direktur ya benerin genteng juga, ya bersih-bersihin juga,
pada saat pembangunan panti juga dia ikut gitu. Dia juga yang mimpin rapat segala sesuatu. Beda banget konsepnya. Makanya anak-anak itu ngelihat dia kayak Lebih kayak leader ya. Kayak bapak gitu ya. Bapaknya mereka, karena anak-anak itu tidak punya kebanyakan tidak punya orang tua. Dan anak-anak yang sekolah di situ, bahkan kemarin ada satu orang ya yang nyanyi, dia itu umur 19 tahun, dia lagi sekolah SMP sekarang. Karena di kampungnya tidak ada sekolah, jadi dia bilang, dia bahkan sampai bohongin orang tuanya, saya mau kerja deh ke kota, jadi kirim ke kota. Pas sampai kota dia sekolah gitu. Keren sih. Keren kan? Lu kalau misalkan Banyak banget hikmah lu kalau yang bisa misal gue mau dapet. iya, lu kalau podcast misal kali ini. bedah IG-nya lu satu post setengah jam. Kalau misalkan postnya ada 500, lu kaliin aja semuanya. Kalau mau Kan dibedah harus semua. sehari habis Pak, besok kan masih bisa. Kan nggak cepet-cepet dihapus, pelan-pelan aja gitu. Ya, kalau misalkan memang mau mau lanjut podcast ini lanjut dengan Kak Steve sebagai tamunya, apa yang harus kita Jangan lakukan? lupa tekan tombol subscribe. Oh masih, oke. Dan jangan lupa like kalau suka atau thumbs down kalau tidak suka. Jangan lupa komen Ini kayak alasannya apa. Kayak David Gadget Gadget ini kali in. ini. David Guetta. Kalau suka, unlike kalau nggak suka, pasti suka lah. Pasti. Tergantung sih. Kalau pas kita berdua, ini banyak banget. Ya, dislike-nya banyak Tapi banget. nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita butuh orang yang begini juga. Gitu ya. Kita nggak apa-apa Supaya kan, kita dunia digital terpacu ini. ya. Iya, yang nonton Bebas. YouTube sekarang banyak anak-anak. Dia nggak tahu yang ini atau ini, tekan aja. Ada juga yang emang dasarnya julid ya. Itu nih dislike gitu. Ya, padahal dia Nonton baru juga kagak. Iya. Gitu. Pokoknya mukanya dislike. Itu kayak gue kemarin lagi Pak. Hey, Masih kayak gitu loh Pak. tolong di blur ya. Host yang satu. Enggak, gue nggak nyebutin channel ya, cuman gue bilang, ya apa sih nih dislike gitu. Oh, gua tahu. Sentimennya Pak ternyata Pak. Gua tahu. Saya ada sentimen juga ternyata. Gua Gue tahu. tuh dibalas sama orang itu. Gue tahu lo yang ini kan dislike lagi. Dan jadi kurang dislike. Dislike kalau misalnya ditekan 2 kali hilang nggak sih? Hilang terus di dislike lagi jadi 2 kali jadi. Enggak, dia 2 bisa kali lipat. dia bisa ngilangin dislike-nya sendiri. Oh gitu, kalau tekan gitu. diulang lagi. Bisa. Sebenarnya aku mau bilang aku belum pernah dislike orang gitu loh. Oh, Coba enggak, deh, seru deh. waktu itu Puas gitu. Rasanya puas. waktu itu Hati. nggak sengaja gue pernah gue nggak sengaja pernah tekan dislike ya kan. Terus habis itu dislike, akhirnya gue tekan lagi, hilang kan dislike-nya. Pas gue lihat nonton videonya, ya udah gue dislike lagi. Emang gak bagus. Itu maksudnya biar apa? Ya emang jelek maksudnya. Untuk Tapi mengukuhkan gitu ya. Iya. Kan untuk memotivasi, kata Kak Steve. Kalau Tapi misalnya ada tombol Putu dislike. ini orangnya logis banget sih gitu. Kalau misalnya acaranya nggak berguna ya nggak apa-apa di dislike gitu. Iya. Karena belum tentu semua orang yang suka pertanian nonton sirkus suka gitu. Dia pasti nonton pertanian gitu. Tapi Tiba-tiba yang kalau- muncul dislike gitu. Tapi nggak gitu juga, Kak. Dislike-nya sambil nggak lihat loh, sambil nggak lihat gini. Jahat banget sih ya Allah. Kalau gue ya, misalnya gue nggak suka, misalnya ini nggak ini nih nggak ada hubungan sama gue nih, ya gue diemin aja gitu loh. Kadang-kadang ada yang bilang nggak ada hubungannya dengan gua, HP-nya dibuang. Sultan sekali dia. Enggak, tapi kalau gue akan dislike kalau misalkan itu contohnya akan berpotensi untuk menyebabkan perpecahan itu ininya hintnya. Kalau gue akan dislike. Tapi kalau misalkan kayak review HP apa segala macam, gue nggak bakalan. Tapi kalau channel itu berpotensi, contohnya kan sekarang ada agama ini lawan agama ini kan, terus ada aja Dislike. iya ada Nanti ada, ini yang dislike pasti ada dari agama ini nih. enggak ada aja agama A membikin channel itu kayak agama A lawan agama B, yang satu agama satunya buat channel yang sama, ya udah kayak gitu gue nggak usah nonton, dislike aja Ya langsung. iyalah. Sebenarnya itu report sih. Nah itu lebih bener sih. Iya, dislike yang Lebih report deh berdampak. sekarang deh. Blok juga ya, blok sekalian gitu ya.
Lagi lu follow, subscribe. Gua Lalu nggak juga. follow. Gua nggak follow. Oh. Enak aja. Kalau gue dislike tuh kalau apa kontennya mengandung pembodohan. Gitu. Seperti contohnya. Contohnya podcast ini. Iya. Enggak lah. Ini udah capek-capek konsepnya Pak. Jangan merendahkan karya sendiri Pak. Contohnya adalah ketika ada narapidana pedofilia, dia habis itu masuk TV. Gue dislike pasti itu. Bener Oh dong. my god. Iya kan? Ini channel antar berita loh, inter berita, Kalau interlokal. Mimo nggak, kalau Mimo terus gini-gini Pak. Nah, kalau lo nge-like, Tenang aja. bubar Ini nih kalau podcast ini. ini kalau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan podcast ini akan saya potong karena saya ngedit kok. Tenang aja. Enggak, ini harus masukin. Jadi misalnya kita ngobrol 10 jam bakal jadi 1 jam aja gitu. Yang dipotong 9 khusus. jamnya kepotong banyak banget. Langsung gini. Dislike. Iya, emang random gitu dia. Nah, nanti yang dipotong yang bagian saya doang, Kak. Jadi kalian kayak berduaan aja tuh. Ngobrol. Sedih. Nggak bakalan lah. Oke deh. Kenapa ini satu lagi hostnya nggak ada nih? Kok cuman audio doang? Memang dia podcast. Butuhnya audio doang. Tahu? Orangnya ada, audionya mati. Nah, jadi Iya. Kehadiran Terus Anda di jadi- bawahnya, jika Anda ingin tahu penyebab kesalahan teknis, silakan silakan nih. unsubscribe. di satu udah di subscribe, di unsubscribe. Tadi udah nambah 1000 jadi 0 lagi put. Subscriber kita. Silakan coba. Oke. Hauskan. Minum dulu. Iya. Sebenarnya ini Slipknot ini punya slogan nggak sih? Slogan gitu. Ada dong. Podcastnya orang-orang yang nggak tidur. Sesimpel itu Sampah aja. banget kan. Slogannya sampah. Betul. Untuk apa kita tidur kalau kita bisa ngobrol ya kan? Iya. Masalahnya kalau nggak bisa tidur guling-gulingan doang, nggak bermanfaat banget kan. Nggak berfaedah. Iya, jangan gara-gara tidur kita nggak bisa nge-podcast. Jangan juga nanti jadi banyak saingan. Mendingan kalau nggak bisa Kayak tidur dengerin podcast kita. Asik. Waktu kuliah dulu, Hmm. kan aku dapat waktu itu masih zaman SMS lah kan. Sama dosen tuh kau disuruh menghadap dulu. Terus temanku bilang gini, jangan gara-gara dia dosen terus manggil-manggil aku, dialah yang datang sini. Benar, yang butuh siapa Benar, ya kan? iya. Iya. Jangan gara-gara tidur kita nggak bisa nge-podcast. Ya gini, gua Ini buat lebih kita berdua doang kan? Enggak, Ini buat kita berdua doang Enggak, kan? gue Aku lebih sama Putu doang. lebih fokus sama ininya sih dosennya. Seandainya gue bisa bisa sama dosen kayak begitu, seandainya. Gitu ya. Gak bisa gue. Bisa ya? Nggak bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu tugas saya kembalikan ke jalur. Iya, Kembali. mengembalikan kita Oke, siap-siap. jalur yang benar. Gue siap-siap duduk. Bentar, gue betul duduk. Yuk, Kita sudah lanjut. arah-arah Oke. ini nih. Oke, Buaran. ini serius nih. Kalau yang ini serius banget nih Put nih sekarang nih. Apa pesan yang ingin disampaikan buat pendengar kita nih? Atau buat teman-teman Kak Steve? Oh, wow, kita sudah kembali ke serius nih. Oke, jadi Terpaksa, karena udah 1 jam lewat. tapi mukanya nggak usah diserius-seriusin juga kali, kan orang lihatnya tadi udah hahaha gitu. Oh iya. Gitu, ini kenapa mereka, apa yang Oke, sedang oke. terjadi? Oke. Lu coba tanyanya dengan nada ceria. Oke. Apa Bagaimana? kira-kira Yang nanya siapa nih? Kan Lu maksud gue yang jadi bintang tamu ya kan? lu enggak yang nanya. Kak, gimana kira-kira apa ya pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia? Udah, Oke. serius aja. Serius. Jadi ini apa pesannya Steven buat teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya ada apa, kita di sini kan namanya podcast buat happy ya, karena sekarang itu kan pandemik, tiap hari di rumah ngerjain hal yang sama, bosen. Jadi kita ngobrol sesuatu yang buat kita fresh. Jangan tersinggung kalau ada yang salah-salah, karena jika kalian ingin tahu alasan dibalik itu, dan pesan saya yang berikutnya gitu. Ayo kita, ini kan sekarang hidup lagi susah nih. Kalian lihat aja muka si Putu sama mukanya si Angga. Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya muka kami berdua. Justru sekarang itu
zamannya unfaedah. Kalau kita terlalu lihat yang faedah terus Bosan. bisa mati tau. Iya benar, kreativitas kita mati gitu. Iya. Bila perlu lihat yang gitu. Pak Putu Hadir. Saya nggak nyangka pesannya kayak begini loh Pak. Nah, Makanya yang terakhir baru nih. pesan saya ini masih 3 dari 13 loh. Iya, ini yang terakhir nomor 2, terakhir nomor 3. iya. Terakhir Put, nomor Ini nanti kalian- langsung di-cut langsung ke yang 13 aja Put, biar ya. Kalian lihat ya kan, dari 3 orang ini di sini ada Angga Sheba, ada Putu Gandiasa, dan ada Stefan Wali. Ini 3 orang yang berbeda. Belum tentu kita itu sependapat, tapi kita bisa muncul sama-sama dan tertawa sama-sama. Ini pelajaran yang Oh, baik iya. ya. Kami dan keempat, kami ingin verifikasi bahwa kami bertiga ini bukan stand up komedian. Bukan. Bukan dong. Bukan. Kan lagi Kami duduk. hanyalah orang-orang gagal yang menertawakan hidup. Astagfirullahaladzim. Lu Iya, sadar bener. gak sih pesannya itu punchline banget? Enggak, pesan Kalau- itu ditujukan ke gua sih kayaknya. Boleh saya lanjutkan ke yang kelima? silakan. Yang kelima ya. Oh, ya, silakan, masih silakan, ada silakan. berapa lagi tuh? Coba. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke. Karena dengan tekan tombol subscribe, kami bisa muncul di beranda Anda. Kalau tidak tekan tombol itu, kalian nggak bisa lihat kami. Iya, Memang kamu nggak rugi ya. Iya. Nggak melihat kami, kamu nggak rugi memang. Saya tahu itu. Tapi nggak ada salahnya tekan subscribe. Karena itu subscribe. Nah, itu baru gratisan. gua ngomong. Iya. Karena subscribe itu gratis ya. gratis. Ya. Yaudah, Benar keenam. begitu? Iya benar. Beli Putu? Oh iya, Asik. saya setuju. Ini gue lagi nunggu lagi. Ayo, ada lagi yuk. Yang keenam Oh, sekarang. yang keenam. Yang kan menit terakhir. Enjoy 13. your life. Enjoy your Enjoy your life. life. Ya, hidup itu cuma sekali. Jadi lakukan yang sebaiknya, bukan yang sejahat-jahatnya loh, yang sebaik-baiknya. Baik. Tapi Kak, nggak sekali Kak. Putu ini pernah mati suri loh Kak. Oh, Jadi yang maaf, kedua ini. maksudnya, ya di kehidupan ini kan kamu cuma bisa lihat podcast kami ini sekali. Belum Iya. tentu di kehidupan nanti kamu bisa lihat podcast Iya. kami. Jadi Ya Allah. ambil faedahnya dari apa yang kami ngomongkan. Kalau yang sampah buang pada tempatnya, yang berguna silakan dipakai untuk dipelajari untuk memperbaharui, memperbaiki, membuat hidup kita jadi lebih positif. Baik. Yang ketujuh. Gue Yang tungguin. ketujuh, ini tadi sudah 7 loh, masih 7. Oh ini 7. Ya udah Iya. 8. Aduh, sakit. Yang ke-8 Yang sekarang gini, yang ke-8 dan ke-9 digabung. boleh nggak yang tadinya itu digabung juga ya? Jadi 1. Maksudnya itu sih sebenarnya. Kan Bapak sendiri Oke. yang bikin poin. yang terakhir ya, yang terakhir Oke. tatap mata saya. Nah, ampun dah.